俺一人で十分だよ。Melanjutkan film Cross Zero sebelumnya, kisah diawali dengan memperlihatkan sang murid terkuat di sekolah SMA Sujuran. Siapa lagi kalau bukan Takia Genji. Dengan postur tinggi dan rambut semi mohak yang diikat ke belakang, Genji terlihat menantang Rindamen, sang murid monster yang pernah mengalahkan 50 orang hanya sendirian saja. Di mana Genji sudah berkali-kali menantangnya bertarung dan hasilnya selalu saja kalah. Alasan Genji terus melakukan itu adalah untuk membuktikan ke seluruh murid sekolah Sujuran bahwa dialah yang paling kuat. Yang mana jika dia menantang melawan Rindamen, tentu semua murid di sekolah Sujuran akan tunduk dan bergabung dengan kelompoknya. Sementara itu adegan beralih ke sebuah penjara remaja di mana di situ ada seorang pria yang merupakan bekas murid sekolah Sujuran, namanya Kawaishi. Ini parasnya. Terlihat Kawaishi baru saja keluar dari penjara setelah 2 tahun mendekam akibat kasus pembunuhan yang dilakukannya saat tawuran dengan sekolah lain yang bernama Housen. Di mana Kawaishi menusuk salah satu jagoan sekolah Housen dengan sebilah pisau dan itu sangat tidak gentle sekali, saudaraku. Saat sedang mengunjungi orang yang telah dia tewaskan, di situ sudah ada anak-anak sekolah Housen di mana mereka menuntut balas atas kematian rekan seniornya tersebut. Kawaishi pun lari sampai di base camp Seri Jawa, di mana anak Housen gagal mendapatkannya karena perlu kita ketahui bahwa sekolah Sujuran dan Housen memiliki sebuah perjanjian damai di mana kedua sekolah tersebut sepakat untuk tidak lagi melakukan tawuran. Namun ketika Genji dan reng-rengannya muncul, Genji pun dengan pepe dengkreng mengatakan bahwa dirinya lah penguasa Sujuran. Sehingga ketika ada salah satu anak Housen yang menghinanya, Genji pun sekonyong-konyong menghajarnya yang membuat perjanjian damai ini menjadi rusak. Alhasil, tawuran antara Sujuran dan Housen pun akan terjadi lagi yang disebabkan oleh tindakan sembrono yang telah dilakukan Genji. Dan inilah Cross Zero 2. Selanjutnya kita akan dibawa ke sekolah Housen, di mana di situ ada pria polontong berkumis sepotong namanya Narumi. Ini parasnya. Namun jangan salah, Narumi ini punya kekuatan bertarung setara 15 orang yang mana hal itu menjadikan dirinya sebagai penguasa atau bos dari sekolah Housen ini. Saat sedang berdiskusi tentang rencana mereka menyerang Sujuran, tak lama muncullah seorang bocah polontong bernama Washio Gota. Ini rarainya. Di mana si Gota ini merupakan bekas murid sekolah Sujuran yang keluar akibat tidak bisa mengalahkan Seri Jawa. Dan si Gota memutuskan untuk bergabung bersama Narumi dan sekolah Housen untuk membalas sakit hatinya kepada Seri Jawa dan sekolah Sujuran. Dan yang menarik adalah Narumi punya satu murid paling ganas dan mematikan, namanya Ryo. Ini orangnya, di mana Ryo ini menguasai ilmu bela diri yang membuatnya berbeda dari kebanyakan jagoan di sekolah Housen. Jangan melihat dulu tubuh kurusnya dan payung yang dipegangnya, apalagi rambut panjang sansilnya, karena walaupun penampilannya tidak meyakinkan, si Ryo ini nampak cenderung seperti orang psikopat yang tak akan segan-segan menghancurkan babatok kepala musuhnya. Kembali ke Genji yang terlihat menemui Seri Jawa untuk membahas tentang tawuran dengan sekolah Housen. Yang mana Seri Jawa nampak tidak ingin ikut campur dengan tawuran tersebut karena Genji sendirilah yang pertama memulai semua ini. Genji. Di sisi lain Narumi terlihat sedang latihan bersama para anak buahnya. Kemudian tak lama muncullah seorang pemuda yang lebih mirip boyband Korea namanya Tatsuya. Dan dia adalah adik dari mendiang murid Housen yang pernah dihabisi oleh Kawaishi. Mendengar bahwa sekolahnya akan tawuran dengan sekolah Sujuran, Tatsuya pun agak sedikit pesimis dengan hal tersebut karena dia merasa bahwa sekolah Housen belum cukup kuat di tangan kepemimpinan si Narumi. Ditambah tawuran ini tetap tidak akan membuat kakaknya kembali. Dan itu cukup membuat Narumi dan anak buahnya sedikit kesal.
Di sisi lain kita akan melihat Kawaishi menemui si Ken, sang mantan Yakuza di film pertama. Makanya nonton dulu film pertamanya ya. Link videonya ada di deskripsi. Ken dan Kawaishi sendiri sudah berteman cukup lama saat masih sekolah di Sujuran. Dan ketika melihat kondisi si Ken yang nampak seperti gembel sekarang, Kawaishi pun tak ingin nasibnya sama seperti si Ken, di mana dia memutuskan untuk mendatangi bos Yakuza dan berharap bisa bekerja sebagai seorang Yakuza. Kembali ke sekolah Sujuran, di mana Makise dan Chuta terlihat sedang mencoba merekrut para murid untuk bergabung dengan Genji. Dan saat ada seorang murid mencemoohkannya, Makise pun langsung membogemnya hingga dia ngagoler. Tak lama dia pun mendapat telepon dari gebetannya yang merupakan anak masih SMP, di mana Makise diajak untuk berkencan yang membuatnya tidak bisa mengontrol diri. Dengan cepat Makise pun membeli sebuah alat pengaman, di mana hal itu membuat si Johnny-nya tidak karuan yang membuat seorang wanita pejalan kaki keheranan. Genji sendiri sedang menghadiri upacara penyambutan anggota baru, yakni Mikami bersaudara, di mana mereka berdua adalah mantan anggotanya Serizawa yang kini memilih untuk bergabung dengan GPS alias Genji Perfect Seiha. Kembali ke Makise yang terlihat sudah berada di kolong jembatan, di mana dia sedang mempersiapkan sebuah jebakan menggunakan ular mainan, di mana hal itu dimaksudkan untuk menakuti gebetannya agar Makise mendapat pelukan darinya. Aduh. Saat si gebetan datang, jebakan itu pun berhasil membuatnya mendapatkan pukulan. Untuk kemudian Makise mengajak si gebetan duduk di pinggir sungai. Hingga saat si gebetan duduk, Makise pun langsung naik hasrat tatkala melihat paha mulus ceribel gebetannya. Dan karena sudah tidak tahan, Makise pun berniat untuk langsung merontoknya. Tapi tiba-tiba ya, muncullah Chuta dan Mikami bersaudara, di mana mereka mengolok-oloknya hingga membuat Makise membocorkan semua rencananya. Dan setelah adegan intermezzo tersebut, kini saatnya kita akan memulai serius, di mana para pasukan Hausen berkepala botak mulai menjalankan rencana penyerangan, yang mana mereka mendatangi satu persatu anak buah Serizawa agar kekuatan mereka menjadi lemah. Dimulai dari anak buah Serizawa paling kuat, yakni Soji, yang memiliki kemampuan bela diri judo. Kemudian dia dan beberapa rekannya dikeroyok habis-habisan sampai membuat mereka semua tak berdaya. Dan kita akhirnya akan melihat betapa ganasnya si rambut panjang berpayung alias Ryo, di mana dia dengan brutalnya menghajar Soji menggunakan lutut yang membuat Soji harus kritis dan mendapat perawatan 2 bulan di rumah sakit. Selanjutnya ada Tokaji, sang otak dari semua pasukan Serizawa, di mana Tokaji juga didatangi oleh anak-anak Hausen dan harus babak belur oleh mereka semua. Tak hanya itu, Makise, Chuta, dan Mikami Brother pun harus mengalami hal serupa ketika pasukan Hausen yang dipimpin oleh Washito Gota datang. Mana di situ terjadi sebuah pertarungan curang ketika si Gota dengan tidak sportif mengeluarkan sebilah pisau untuk menghabisi Makise. Namun hal tersebut berhasil dicegah oleh bos Hausen, yakni Narumi, di mana dia mengatakan bahwa cara seperti itu tidak mencerminkan seorang pria sejati. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Genji terlihat sedang bersama anak buahnya yang lain, yakni Izaki, di mana Izaki menyarankan agar Genji tidak terbawa emosi karena dengan jumlah pasukan Genji yang sekarang, mustahil mereka bisa menahan serangan dari sekolah Hausen. Untuk itu Izaki pun mendatangi Serizawa sendirian, di mana Izaki menantang duel kepada Serizawa. Dan jika Izaki menang, maka Serizawa dan pasukannya harus bergabung bersama kelompok Genji untuk melakukan peperangan dengan Hausen. Terjadi pertarungan sengit di antara mereka berdua, yang mana kemampuan berkelahi Serizawa jelas berbeda jauh di atas Izaki, sehingga Izaki telah gagal untuk membuat Serizawa bergabung.
Di sisi lain, Kawaishi terlihat mendatangi bos Yakuza yang merupakan mantan bosnya si Ken di film pertama, yang mana tujuannya dia datang ke sana adalah untuk meminta bergabung menjadi anggota Yakuza, dan Kawaishi ditawari untuk menghabisi bos Yakuza saingannya alias ayahnya si Genji. Sedikit penjelasan barangkali ada yang lupa atau belum nonton film pertamanya. Jadi si Genji ini anak seorang Yakuza, dan alasan Genji masuk sekolah sujuran adalah untuk membuktikan dirinya pantas menggantikan posisi ayahnya menjadi seorang ketua Yakuza. Itu. Genji sendiri tengah berada di sebuah bar tempat biasa dia abok, dan tak lama dia pun dipanggil ayahnya ke bawah untuk menanyakan status di sujuran, apakah sudah menjadi jagoan atau belum. Namun karena Genji sedang loba pikiran, dia pun hanya menjawab iya saja, untuk kemudian sang ayah meminta Genji memukulnya, tapi karena sudah abok berat, justru Genji lah yang harus kena pukul. Saat Genji pulang, dia pun berniat untuk udut, tapi karena di bar tersebut banyak pelaku curanrek, tapi koreknya pun hilang, dan saat kebingungan untuk mencari api, muncullah seorang pria yang memberikan korek api yang ternyata itu adalah Narumi, bos dari sekolah Hausen. Namun yang menariknya adalah karena mereka belum pernah saling ketemu sebelumnya, Genji dan Narumi sama-sama tidak mengetahui bahwa mereka berdua adalah musuh. Ayah Genji pun terlihat pulang bersama anak buahnya. Kabar ditembaknya ayah Genji pun masuk ke berita utama karena sebagai seorang bos Yakuza, ayah Genji cukup populer di kota tersebut. Dan saat Ken mendengar kabar itu, dia pun langsung sadar bahwa kejadian tersebut pasti ada hubungannya dengan si Kawaishi, untuk kemudian dia memutuskan pergi menemuinya. Singkat cerita, Genji terlihat masih mencoba untuk mengalahkan Rindamen, di mana Genji memperlihatkan sebuah kemajuan drastis tatkala dirinya berhasil memukul dan menahan serangan si Rindamen, meski pada akhirnya dia harus ngagoler juga. Saat malam hari kita akan melihat perbuatan bodoh yang dilakukan oleh Wasio Gota, di mana dia nekat membakar sekolah sujuran yang membuat seluruh gedung hancur lebur. Perbuatan si Wasio pun mendapat pertentangan dari anak-anak Hausen sendiri karena itu dinilai tidak sesuai dengan moto mereka, yakni bertarung seperti pria sejati. Tak lama muncullah Genji bersama 4 anak buahnya untuk menemui Narumi dalam rangka menetapkan jadwal tawuran. Dan besok tepat di sekolah Hausen, kedua sekolah jagoan ini akan mengadakan tawuran berjamaah yang pastinya akan sangat seru sekali. Saat Genji berjalan pulang, dia seketika berbalik yang membuat anak-anak Hausen maju, di mana Genji hanya ingin membayar hutangnya waktu malam itu, yakni membakarkan sebatang rokok. Sepulangnya dari sana, Genji pun langsung mengumumkan bahwa dirinya akan menyerang sekolah Hausen besok hari. Dan walaupun mereka semua tak mau bergabung dengan kelompoknya, Genji berharap agar mereka mau meminjamkan kekuatan untuk sama-sama berjuang demi kemenangan sekolah sujuran. Dan dengan menceritakan kondisi ayahnya sekarang yang sedang di rumah sakit, Genji pun memberi motivasi dan hibernasi bahwasannya dia banyak belajar dari sang ayah untuk selalu kuat dan menjadi sosok pria sejati yang sesungguhnya, yaitu gelut. Dan dengan semua kesibukan Genji, dia pun tak sadar bahwa saat ini ayahnya sedang dalam keadaan bahaya karena Kawaishi terlihat menyamar sebagai salah satu pengunjung untuk menghabisi ayahnya Genji sampai kali ini benar-benar tewas. Namun beruntung hal itu berhasil digagalkan oleh Ken yang datang untuk mencegah perbuatan Kawaishi. Di mana saat anak buah ayahnya Genji datang, Ken pun memohon untuk memaafkan perbuatan si Kawaishi. Dan ketika mereka akan dihabisi, ayah Genji pun tiba-tiba sadar untuk kemudian menyuruh anak buahnya untuk membiarkan mereka berdua pergi sebagai balas budi atas apa yang telah diperbuat Ken di film pertamanya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Genji terlihat bersama gengnya sudah bersiap untuk berangkat menuju tawuran di Hausen.
Namun karena pidatonya yang kemarin kurang mengunggah hati para siswa sujuran, Genji dan kawan-kawan harus menerima fakta bahwa mereka harus berjuang sendiri untuk mengalahkan sekolah Hausen. Sadar bahwa ini tidak akan berhasil, Genji pun menyuruh mereka semua untuk pulang, sekaligus membubarkan kelompoknya dan pergi begitu saja seperti seorang pecundang. Dan ketika Chuta dan yang lain kecewa dengan keputusan Genji, Hijaki pun menyuruh semua orang untuk bersiap-siap tawuran karena dia yakin bahwa Genji tidak mungkin menyerah begitu saja. Ya, Genji pun berangkat sendiri di mana dia bertekad untuk membereskan masalah yang sudah dia buat sendiri hingga saat dirinya sampai di lapangan sekolah Hausen, Narumi dan semua anak buahnya pun terkejut ketika melihat yang datang hanyalah Genji seorang. Setelah ngarenghap sekali, Genji pun langsung lari menghadap puluhan pasukan Hausen, di mana Genji dengan kerennya menghajar mereka semua tanpa rasa keeng sedikit pun. Dan tak lama muncullah Makise dan kawan-kawan disusul dengan kelompok Seri Jawa, di mana mereka semua memutuskan untuk bekerja sama karena jika Genji kalah, maka sekolah sujuran juga akan ikut kalah. Dan setelah semua siap untuk berperang, Genji mengatakan, "Hurra!" Tawuran pun berlangsung seru di mana kelompok Seri Jawa dan Genji saling membantu satu sama lain. Hingga mereka berhasil masuk ke dalam gedung sekolah Hausen, di situ sudah ada pasukan botak yang siap menyambut mereka. Narumi sendiri terlihat legek dengan menumbangkan satu persatu anak sujuran dengan hanya satu kali pukulan saja, yang mana saat Makise berhasil mengejarnya, Narumi terlihat sedang santai makan roti dan sekotak Indomie coklat yang biasa dibeli di Alfamart. Narumi pun menyuruh pasukannya untuk keluar dan mengurus yang lain, sementara dia akan duel dengan Makise yang membuat Makise tak berdaya. Di sisi lain kita akan melihat Cisadis Ryo yang sedang menghajar satu persatu anak sujuran dengan serangan sikut dan tulang kering. Kemudian beralih ke si Tokyo yang terlihat mendapat hantaman di kepala yang membuatnya langsung ambruk. Perlu diketahui bahwa Tokyo ini baru saja pulih dari operasi kanker otak yang dideritanya, di mana Tokyo terlihat memegang sebuah lem super yang diberikan oleh Mikami Brother sebagai satu penyemangat agar dirinya bisa semakin kuat. Dan saat lemnya dikeluarkan, Tokyo pun bangkit dan langsung murang-mareng dengan menyerang musuh menggunakan dagoran kepalanya. Sementara itu Genji dan Seri Jawa terlihat bersama-sama untuk naik ke atap gedung, namun di situ sudah ada Ryo mengatakan bahwa hanya Genji lah yang boleh lewat dan Seri Jawa harus duel dengan dia jika ingin melewati tangga tersebut. Saat Genji naik ke atap, di situ sudah ada Narumi yang menunggunya, kemudian memberikan sebotol le minerale untuk diminum Genji agar final battle ini bisa semakin seru dan memberikan adrenalin yang lebih membrutalkan.
Sementara final battle berlangsung, teman-teman Genji yang lain pun terlihat masih bertarung dengan para kronco-kronco Housen. Dan setelah berhasil menumbangkan mereka semua, Tokyo pun teriak, "Yeah!" Tersisa Seri Jawa PS Rio di bawah. Seri Jawa pun terlihat kewalahan melawan teknik bela diri si Rio hingga saat dirinya ngajungkel ke bawah tangga. Di situ Rio dibuat terkejut tatkala pukulannya tak mempan terhadap Seri Jawa, untuk kemudian Seri Jawa mengatakan bahwa berantem dan bela diri adalah dua hal yang berbeda. Seketika Rio pun langsung ngacongkeng. Setelah yang di bawah berhasil menang, kini tinggal duel Genji dan Narumi lah yang tersisa, di mana mereka saling pukul satu sama lain yang membuat pertarungan saat ini masih imbang. Disangka muncullah si Wasio yang lagi-lagi berbuat tidak sportif dengan mencoba untuk menusuk Genji. Namun beruntung ada Tatsuya yang langsung menelapungnya, di mana saat Narumi menghampirinya, dia pun mengatakan, duel pun kembali berlangsung seru, di mana mereka berdua terlihat sama-sama sudah lelah dan lunglai. Namun dengan jiwa pria sejati yang hobi gelut, Genji terlihat memaksakan untuk tetap bisa berdiri. Untuk kemudian pukulan demi pukulan kembali dilayangkan yang membuat Narumi harus tumbang, dan akhirnya Genji berhasil membuat sekolah sujuran bangga. Setelah berhasil menang tawuran, mereka terlihat berjalan dengan bangga tanpa memikirkan akan lulus atau tidak, akan menjadi apa nanti kalau sudah dewasa. Singkat cerita, beberapa bulan setelah tawuran tersebut, kini tibalah saatnya hari di mana Seri Jawa dan anak-anak kelas 3 akan meninggalkan kenangan di sekolah sujuran. Dan di hari sebelumnya mereka lulus, Genji terlihat masih mencoba untuk menantang Rindamen dan optimis bisa menang darinya. Dan mereka semua langsung dibuat terkejut ketika Genji berhasil memukul Rindamen dan membuat dia berlutut. Yang mana hal itu menjadi sebuah bukti bahwa kegagalan bukanlah alasan untuk kita harus menyerah. Karena hidup harus terus berlanjut seperti burung gagak dan kapinis yang terus terbang melewati awan kinton. Dan film pun tamat.